Hai, saya Nika Desinta Bella akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Blended Learning berbasis WhatsApp Group terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas 12 MIPA 1 dan 12 MIPA 2 di SMA Negeri 7 Denpasar. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk latar belakang berisi pembelajaran tatap muka atau PTM di sejumlah sekolah telah dimulai. Penerapan protokol kesehatan dijalankan secara ketat dan disiplin selama pembelajaran berlangsung. Untuk beralih dari model pembelajaran tatap muka atau bertemu secara langsung, lalu berubah menjadi daring atau online itu sangat membutuhkan effort dan biaya yang tidak sedikit. Namun ini bisa dimulai dengan model blended learning. Konsep blended learning merupakan cara pembelajaran baru di mana menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Penerapan pembelajaran campuran merupakan cara inovatif untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam pelatihan. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran blended learning berbasis WhatsApp Group terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di SMA Negeri 7 Denpasar. Sedangkan tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran blended learning berbasis WhatsApp Group terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di SMA Negeri 7 Denpasar. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama ada model pembelajarannya, yaitu blended learning, lalu WhatsApp Group, selanjutnya motivasi dan hasil belajar. Yang pertama blended learning, yaitu penggunaan blended learning sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung face to face dan pengajaran online. Tapi lebih daripada itu, sebagai elemen dari interaksi sosial, yaitu adanya interaksi antara pengajar dan mahasiswa. Pengajaran pun bisa secara online ataupun tatap muka langsung. Blended learning yaitu combining instructional modalities or delivery media. Lalu blended learning yaitu combining instructional methods. Selanjutnya WhatsApp Group. Di era digital ini, dunia pendidikan perlu melakukan berbagai terobosan untuk memudahkan mencapai tujuan pembelajaran efektif dan efisien. Grup WhatsApp salah satunya yang dapat dimanfaatkan untuk membuat grup atau kelompok belajar yang berfungsi sebagai media pembelajaran, di mana pendidik dan peserta didik dapat bertukar informasi, penyebaran informasi, serta dapat membuat suatu forum diskusi belajar tentang materi pembelajaran. Selanjutnya motivasi. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan. Motivasi bukan saja penting karena menjadi faktor penyebab belajar, namun juga memperlancar belajar dan hasil belajar. Secara historik, guru selalu mengetahui kapan siswa perlu diberi motivasi selama proses belajar. Selanjutnya hasil belajar. Hasil belajar dapat dilihat dari terjadinya perubahan hasil masukan pribadi berupa motivasi dan harapan untuk berhasil. Masukan itu berupa rancangan dan pengelolaan motivasional yang tidak berpengaruh langsung terhadap besarnya usaha yang dicurahkan oleh siswa untuk mencapai